yang terbaik dan lebih dari yang diharapkan. Percaya diri dan bangga menjadi diri sendiri. Mencintai dan melestarikan alam. Bangga dan cinta terhadap Indonesia. Menghormati perbedaan agama, suku, dan ras. Dan memiliki hati besar untuk menerima perbedaan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Dari pagi kepada siang hari ini Engkau telah menjaga lindungi kami ya Tuhan. Sekarang kami mau bersekutu untuk menaikkan pujian kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya.
Firman-Mu itu luar biasa.
melayani dengan hati Kristus. Nah, mari kita akan buka di dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Sudah ketemu semuanya? Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Saya akan membacakannya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu, sebagai upah Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin. Ini dalam dunia kerja kita sering terjebak hanya mengejar target, gaji atau posisi. Namun firman Tuhan sini mengingatkan bahwa pekerjaan kita bukan hanya untuk saja perusahaan, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita sebagai seorang mentor, kita dipanggil untuk melayani melalui pekerjaannya di sini. Kita harus menjadi berkat buat orang lain dan di lingkungan dimanapun juga. Jadi bagaimanakah kita melayani hati dengan pertama, melayani dengan hati yang tulus. Di sini banyak orang dapat melakukan pelayanan, tetapi tidak semua melakukannya dengan hati yang tulus. Itu mungkin kalau bahasa Jawanya tersulo, kalau bahasa Indonesianya bersungguh-sungguh. Ada yang melayani untuk mendapatkan pujian atau pengakuan atau keuntungan pribadinya dia sendiri. Namun Yesus memberikan teladan pelayanan yang murni itu harus tulus ikhlas, harus dengan segenap hati, harus merelakan memberikan nyawanya bagi kita sebagai seorang manusia. Contoh orang yang tidak tulus yaitu melayani untuk mendapat pujian. Jadi dia mungkin ketika dia mungkin dari WL jadi apa dia harus mendapat pujian, tapi pujiannya itu dari manusia. Biarlah kita memuji hanya untuk Tuhan, kita nggak usah mendapat pujian dari manusia. Dua, melayani dalam keadaan terpaksa atau tekanan. Yang tiga, melayani hanya untuk mencari keuntungan. Yang keempat, melayani dengan iri hati. Mungkin contohnya kalau iri hati, itu Miss Marina dipuji-puji terus. Aku kok nggak dipuji-puji terus? Mungkin seumpamanya itu ada yang orang sakit hati. Nah, berarti melayaninya terpaksa. Berarti kita tidak ikhlas melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Terus melayani tanpa kasih. Jadi kita harus melayani harus dengan penuh kasih. Apalagi kita menghadapi anak-anak kita di tempat ini, kita harus ada kasih. Kalau tidak ada kasih, mungkin di rumah ada masalah, tiba-tiba menghadapi anak yang heboh kayak tadi gitu. Nah, kita udah maksudnya teriak-teriak tapi enggak atur. Tapi kita teriak-teriaknya bukan teriak-teriak aturan, teriak-teriaknya tegas, ngasih tahu aturannya begini. Begitu saya kemarin sempat teriak karena nggak ada Mister Bas. Tapi teriaknya mungkin mengamankan anak-anaknya itu biar dia mau menurut. Akhirnya puji Tuhan dia juga diam. Ya Tuhan bisa teriak. Ya belum bisa ya teriak. Tapi Miss Marina juga sempat membantu. Akhirnya anak-anak dalam kondisinya juga bagus. Kalau mungkin saya nggak teriak, mungkin anak-anaknya apa sana kemari, apa sana yang apalagi si kembar itu memang nggak bisa diatur. Dia sana bisa diatur, nanti yang sini nggak bisa diatur. Jadi bisa. Ya saya pokoknya harus belajar terus agar anak-anak itu juga bisa percaya sama saya ketika saya menyampaikan atau menjelaskan itu. Harus jadi teladan buat anak-anak yang saya didik. Melayani Tuhan dengan tulus haruslah didasarkan dan dibangun dalam frame ucapan syukur. Ketika kita melayani Tuhan dengan tulus, maka Tuhan akan memberikan kekuatan. Jadi kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, apapun tantangan yang kita hadapi, kita pasti mendapatkan kekuatan. Contohnya kayak Miss Arta dulu bersungut-sungut, ibu saya begini, tapi puji Tuhan Miss Arta sekarang kuat karena kita semua berdoa, terus Tuhan juga menopang Miss Arta. Jadi Miss Arta semakin diberkati oleh Tuhan. Melayani Tuhan dengan tulus harusnya dilakukan dalam pemahaman yang benar. Artinya kita
melayani Tuhan dengan tulus dengan tujuan membuktikan kesetiaan kita kepada Tuhan. Melayani Tuhan dengan tulus harus dilakukan dalam semangat dan totalitas. Jadi tidak setengah-setengah. Melayani Tuhan itu harus sepenuh hati. Kalau mau jadi gila juga gila, nggak apa-apa. Tidak, katanya Pak Robi jangan jaim. Mungkin dulu saya bukan jaim, mungkin maksudnya belum bisa melihat anaknya begini-begini. Tapi puji Tuhan berkat Miss Marlina kayak dulu bisa jadi kayak gila gitu. Ketular ya itu sempat dari Pak Robli, Bu Rida, Miss Christy ngasih semangat saya. Jadi saya mungkin yang tadinya mungkin ya kayaknya udah lama karena tidak mengenal anak ya. Sekarang dengan saya mengajar di sini pelan-pelan Tuhan Yesus selalu menuntun saya sampai saat ini. Itu semua juga dari Tuhan Yesus semua. Yang kedua, melayani dengan kerendahan hati. Contoh melayani dengan kerendahan hati, mau mengambil tugas sederhana. Contohnya, kalau ada yang kotor, kita sapu dengan cepat. Kita harus ada kotoran dimanapun di kelas itu langsung dipungut. Jangan kita cuek aja, biarin aja. Ada Miss Ari, ada Miss Neta. Tapi kita sebagai guru yang di situ harus memberikan contoh buat anak-anak kita. Oh, Missnya ngasih tahu kalau ada sampah yang itu harus kita ambil, masukin depan sampah itu. Tuhan kemana? Anak-anak dengan sendirinya tanpa disuruh, kalau habis tangannya kotor terus minta Miss tisu, langsung cepat-cepat dibuang tempat sampah tanpa kita suruh. Yang kedua, kita harus menerima kritikan dan masukan dengan lembut. Jadi orang yang rendah hati itu gampang kalau kita kasih masukan, kasih nasihat. Tapi kalau orang yang sombong itu kalau menerima masukan pasti mental semua, gak akan menerima karena dia merasa paling hebat sendiri. Yang ketiga, tidak mengejar pujian. Orang yang rendah hati itu tidak suka dapat menerima pujian. Yang keempat, mengutamakan orang lain. Berarti mengutamakan orang lain itu harus rela berkorban, maksudnya membantu orang yang lagi dalam keadaan mungkin susah, mungkin yang orang itu butuh penghiburan, harus kita hibur. Mungkin ada teman kita yang sakit, kita harus menengoknya, kita harus mendoakannya. Yang kelima, walaupun disakiti tetap melayani. Ya, itu kayak Tuhan Yesus, walaupun dicaci maki, walaupun ada apain, kita harus melewati tantangan itu. Jangan kita mundur, kita harus tetap semangat. Kita harus menerobos agar kita mendapatkan mahkota kehidupan. Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan banyak orang. Dalam bahasa Latin, kerendahan hati disebut humilitas. Kata ini berasal dari kata humus yang berarti tanah. Seseorang yang mau menjadi rendah hati adalah mereka yang menyadari bahwa asal usulnya itu dari debu tanah, dan pengenalan diri yang sejati akan membawa manusia pada sikap memuliakan Allah. Yesus adalah Allah yang memilih untuk mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang manusia, bahkan lebih rendah dari itu, mengambil rupa seorang budak. Ia yang adalah Allah bukan berasal dari debu tanah. Dia rela merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Sebuah hukuman yang paling terkutuk sebagai manusia, ia benar-benar melayani dan menunjukkan kerendahan hati. Ini yang menjadi dasar bagi Rasul Paulus untuk memberikan nasihat agar jemaat di Filipi dapat bersatu di tengah segala kelebihan yang mereka miliki. Kehidupan bersama bukanlah untuk mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Namun kita harus bersatu membangun tubuh Kristus. Kita harus sehati, sepikir, satu jiwa dan satu tujuan, hanya untuk memuliakan Allah. Karena teladan rendah hati itu adalah Yesus. Dalam kehidupan kita bersama dengan orang lain, di tengah komunitas adalah kita memiliki kerendahan hati.
Kerendahan hati seperti Yesus adalah mutiara, dibutuhkan untuk membangun relasi komunitas yang berharga. Jadi kita di tempat kerja, kita harus melayani. Jika ada teman-teman yang siap kita bantu, mungkin contohnya kayak saya yang paling mentor yang kalau di antara tiga Mr. Bas sama Mr. Sadar, saya yang paling muda sendiri. Jadi saya harus mau nggak mau merendah, maksudnya minta minta tolong ini kita juga harus merendah. Terus kalau Mr. Bas nyuruh Miss Ria tolong ambilin mainan, siap. Nggak mungkin saya kan paling tua di sini, saya begini, nggak, saya harus siap, saya harus otoritasnya Mr. Bas, saya harus tunduk sama Mr. Bas. Kerendahan hati membuka pintu kerjasama dan membawa damai di lingkungan kerja. Yang ketiga, melayani dengan memberikan dampak positif. Di dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Contoh melayani yang berdampak positif yaitu kita harus menjadi berkat buat orang lain. Yang kedua, kita harus menciptakan suasana sukacita dan kedamaian. Yang ketiga, kita harus menjadi teladan buat semua orang. Jadi setiap orang memiliki potensi mempengaruhi orang lain di sekitar kita. Pengaruh tersebut itu bisa membawa positif, bisa membawa negatif. Orang yang membawa pengaruh positif kita disebut motivator atau inspirator, di mana keberadaannya mampu memotivasi orang lain mengikuti jejaknya atau menjadi inspirasi bagi orang lain. Sementara orang yang membawa pengaruh negatif atau buruk terhadap orang lain biasanya disebut provokator. Dia tukang memprovokasi orang lain untuk melakukan tindakan yang negatif. Begitu pula dalam hal kehidupan Kristenan, Tuhan menginginkan setiap orang yang percaya memiliki kehidupan yang berdampak, yang berpengaruh bagi dunia. Dampak atau pengaruh yang dimaksud adalah positif, bukan negatif. Dengan kata lain, kita harus bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita melalui teladan yang hidup yang positif dan menjadi berkat bagi semua orang di sekitar kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian kita akan tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, ajarkan kami untuk bekerja dengan hati yang melayani, bukan mencari pujian manusia, tetapi untuk memuliakan nama-Mu. Jadikan kami terang dan garam di tempat kerja, sehingga melalui pekerjaan kami banyak orang merasakan kasih kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom semua. Terima kasih buat pelayanan hari ini, Sita, saya juga, buat seluruh mentor juga semuanya, Ibu, untuk pelayanannya minggu Senin sampai Kamis ini. Ya, ini minggu yang cukup luar biasa gitu ya. Kita sudah melewati satu tahap yang bagi saya itu sebetulnya sangat amat luar biasa gitu, karena akreditasi itu kan sebetulnya jauh dari angan-angan, masih jauh gitu, maksudnya bukan jauh, masih jauh gitu, tapi percepatan yang Tuhan berikan itu luar biasa gitu untuk sekolah ini, dan saya percaya, kita sudah percaya bahwa semuanya karena Tuhan gitu ya. Hasilnya ya kita serahkan, kita sudah kasih yang terbaik gitu, dan untuk sebagai evaluasi kita semua gitu, bahwa apa yang diinfokan oleh Ibu Leni kemarin dan Ibu Siti sih, mereka rangkuman berdua gitu ya. Puji Tuhan itu sebetulnya sekolah kita itu sudah, kalau saya lihat sih dari yang beliau tanyakan itu sudah, kalau bisa dibilang 95% kita sudah lakukan itu. Ya mungkin kemarin yang ditanyakan itu kepada Mr. Bastian, Miss Ria dan Mr. Chris ya, Ibu ada di situ juga ya, dan saya mendampingi memang. Dan yang ditanyakan tuh
hanya memang kita kendalanya tuh nggak ada dokumentasi dan video, jadi kita lamanya di situ. Sebenarnya kalau kemarin dia nanya terus ada langsung video itu, kayaknya dia nggak nyampe jam. Karena memang yang dia tanyakan tuh kita sudah hampir semua kita sudah lakukan gitu ya, puji Tuhan. Dan tapi memang ada, dia memang poinnya kan justru di pembelajaran yang kita lakukan gitu ya. Kita mungkin bukan ini sih, bukan mengelak, bukan membela diri, bukan gitu. Tapi memang itu dalam satu hari gitu kan, dalam satu hari itu kita memilah mana ya yang kira-kira tuh menjadi nilai plus harusnya gitu. Cuma memang ada kelemahan di kita gitu, memang ada kekurangan di kita yang nanti pasti kita akan benahi, kita pasti akan perbaiki gitu. Ya semuanya memang tujuannya kan hanya untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak, seperti itu ya. Nanti kita tetap terima masukan-masukan itu, dan saya yakin beliau ini lebih pakar daripada kita lah ya, lebih berpengalaman daripada kita, dan memang yang sudah disampaikan itu baik semua. Tujuannya memang untuk anak-anak, untuk anak TK itu sebetulnya kegembiraan gitu loh, bukan yang pusing-pusing, bukan yang susah-susah gitu. Pembelajarannya itu memang happy aja gitu untuk anak-anak ini, karena itu fondasi yang paling utama gitu. Dan mereka juga bilang kalau penilaian yang paling sulit itu sebetulnya di tingkat PAUD ini gitu, karena itu adalah dasar dari pendidikan untuk tingkat selanjutnya. Jadi kita bangga lah kita ya, jadi bersyukur Tuhan kasih kesempatan kita untuk kita bisa melayani anak-anak dengan usia yang memang usia emas gitu. Nah itu memang mereka masih kertas kosong yang bisa kita isi, jadi kita mau lakukan yang terbaik. Jadi sharing saya juga mungkin ada beberapa hal yang belum kita lakukan atau kita bilang gimana ya melakukannya ya, gimana supaya kita bisa seperti itu. Tapi kita percaya bahwa Tuhan pasti membuka setiap kita hingga kita bisa memiliki hati yang sungguh-sungguh melayani untuk anak-anak, itu memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Ya terima kasih sekali lagi semuanya untuk para mentor dan Bapak juga dan Ibu. Besok masih ada kelas khusus juga, saya masih minta bantuan Bapak dan Ibu, terutama juga untuk di kelas TKA, karena TKA juga besok single fighter. Mungkin harus jam 10 ya. Harus tiga. Jam 10 juga ya. Iya, harus Bapak dan Ibu. Kalau cuma berdua itu belum sih dengan jumlah anak yang. Hari ini dokternya nggak datang. Oh hari ini nggak datang ya? Kalau ada dia udah. Dia nikmat. Oh, Haleluya. Ya itu aja untuk minggu ini, dan kita siap-siap untuk perayaan terdekat kita yaitu 17-an ya. Jadi kita akan adakan itu di hari Jumat. Enggak izin kan ya Miss? Sampai jam berapa? Kita acaranya jam 9 sampai jam 11. Oh, Seperti biasa gitu di hari Jumat. mungkin ada ibadah chapel kan? oh udah. Hah? Ibadah Siapa chapel. bukannya Senin? Jumat juga. Saya mau Jumat Jumat juga. Senin juga. tapi jam 12.30. Iya. Karena kita sebetulnya terus terang udah berubah tanggal itu. Tadi tanggal 22 kan? 20. Kita majukan itu jadi tanggal 15. Tapi setelah selesai wisuda nggak ada, kamu nggak ikut chapel lagi kan? Oh, kan Udah, ini selesai itu. Chapel terakhir itu ya itu chapel terakhir itu ya hari. Hah, Jumat itu? Iya, maksudnya ada pemilihan BM kan, kebetulan kami masuk. mulainya jam 12. Jam 12.30. Jam 12 Malam. ya, bisa. Nah, kemungkinan loh. Iya, chapel kan. Ya emang jam segitu kan biasanya Mister Bas kalau izin jam segitu kan biasa. Iya, kalau Jumat sih. Jam 11 kan itu kan perayaan kan sama-sama, ya kan? Iya, Setelah sama-sama. itu baru pulang kan, udah selesai kan? Ada ekskul. Nah, itu. Ada. Oh menarik. Ya, jam 9 ke jam 11 semua sih semuanya.
itu SD juga bergabung. Jadi ya bisa kita saling bantu. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih terus. Iya, terima kasih buat semua mentor ya. Ada beberapa hal yang memang saya mau sampaikan. Memang kemarin itu penilaian yang menurut saya bukan ini ya, hampir semuanya bagus ya, tapi kelemahan kita itu nilai yang tidak baik di kita itu adalah hal yang vital sebetulnya ya, itu hal yang vital. Nah itu itu yang memang tidak terprediksi seperti itu ya. Maksudnya kan saya bicara sama Bu Mari juga ya tentang hal itu, tidak ada pembicaraan ke arah itu gitu, mengenai proyek ya, saya ingat ya, mengenai proyek dan mengenai solusi ya, misalnya main blok itu nggak bisa, solusinya gimana. Biasanya kan kita ya tangannya diangkat nih begini, dikasih tahu. Nah untuk kayak detail seperti itunya tuh nggak kebayang gitu. Padahal itu hal yang memang bukan salah satu ya, itu hal yang penting, penilaian penting buat satu sekolah seperti itu yang diakreditasi gitu kan. Itu hanya ya saya sempat ya waktu saya kasih hadiah sama mentor sama asesor, ya beliau mengatakan bahwa Bu saya nggak janji. Oh saya bilang nggak apa-apa, nggak usah janji sama saya ya, ini pun sebuah kesempatan di mana kita boleh diakreditasi pun ini sebuah hal yang luar biasa Bu. Saya sampai bilang seperti ini, tujuan kami sekolah ini membawa anak-anak untuk ke surga Bu. Mereka terdiam dua-dua kan, diam bawa mereka ke surga dan memperkenalkan Kristus kepada anak-anak kecil begitu. Dan terus mereka, Ibu Haja Siti ya, Ibu Haja Siti, ini yang begini nih katanya, yang memang lain daripada sekolah-sekolah lain. Saya bilang Bu, jangan terbeban ya karena saya memberikan sesuatu, memberikan fasilitas atau seperti apa, tapi saya bilang ini sebagai ucapan terima kasih kami, sekolah kami sudah terpilih untuk Ibu berdua untuk kunjungi di tempat ini seperti itu. Jadi saya bilang ya kalaupun nanti Bu sekolah kami memang terakreditasi, itu hanya bonus Bu, itu tidak akan memang membuat kami bangga ya, senang sih ya, senang ya, tapi memang tujuan kami seperti itu. Dan yang kedua, kalaupun memang Bu sekolah kami memang tidak layak untuk terakreditasi, tidak apa-apa Bu. Betul, saya dengan tulus saya bicara, tidak apa-apa Bu ya. Kami akan mungkin nanti 5 tahun lagi Ibu ketemu ya, Ibu kunjungi lagi sekolah ini, saya percaya kita sudah menjadi berbeda Bu ya. Banyak hal yang tadi Ibu sudah sampaikan ke kita, dan kita akan bisa memperbaiki itu dan jadi lebih baik lagi ya. Jadi menurut saya, dan saya ingin sampaikan buat semua mentor, jangan menjadi sebuah hal yang membebani kita begitu ya, untuk sebuah predikat akreditasi. Memang kita berkecimpung di dunia sekolah seperti ini. Memang akreditasi ini sebuah sebuah gelar yang mungkin semua sekolah ingin capai gitu. Tapi kembali lagi kita tidak perlu fokus ke situ. Saya bangga ya ketika sepertinya ini si Ibu ini mencurigai kita cuman
kayak membangun karakter itu cuma karena hari itu gitu. Karena ulang-ulang dia mengatakan bahwa ini dilakukan ya, saya berharap ini dilakukan selanjutnya ya, bukan hanya hari ini. Saya pengen nyaut, tapi memang dalam konteks dia lagi ngomong terakhir gitu kan. Dan saya hanya bilang, Tuhan terima kasih gitu. Penilaian yang hebat itu, yang baik itu di salah satunya di karakter ya. Wow gitu. Berarti ya memang benar apa yang kita jual dan itu yang asesor lihat ya itu gitu. Kalau perintilan masalah project, masalah itu, saya pikir itu bisa dipelajari ya. Tapi karakter building itu yang memang. Dan satu hal ya yang saya kasih tahu sama mentor semua, lagi di mobil ya Bapak ya, mentor asesor ini bilang, oh itu mentornya ibu itu luar biasa. Mereka itu bukan itu kan dia bukan sarjana pendidikan kan, maksudnya bukan dari ini kan, tapi mereka luar biasa. Ya, jadi tepuk tangan dulu buat kalian. Jadi dan terus mereka kelihatan Bu katanya mengajar, maksudnya benar-benar kayak dengan hati itu gitu, natural gitu. Jadi kayak apa, enggak yang gimana, mereka natural Bu. Nah, kita juga bisa rasain kok Bu. Sekolah-sekolah banyak yang begitu, yang cuman hanya hari itu karena dinner. Tapi mentor-mentor ibu itu enggak, tulus loh Bu. Nah ini, saya bilang memang enggak salah. Ya nanti tunggu ya, kalian dapat bonus dari saya ya. Baru kita itu bukan warteg ya. Pakai hati ya katanya. Ya pakai hati ya, betul itu. Dan itu memang sudah terlihat, terasa. Orang yang baru datang aja bisa rasa. Dan luar biasa. Dan luar biasa ini ibu ini. Ya dia bukan cuma kalian ya yang dipuji. Ibu ini nih kayak ustazah. Kayak ustazah. Ngomongnya tuh begitu terus. Tuhan, ya maksudnya tuh ya udah bawa ke surga. Mau akreditasi nggak akreditasi terserah ibu gitu kan. Tuh kenapa kalau kita nggak diakreditasi ya, emang jadi berubah kita? Enggak kok, mikir mau diakreditasi aja enggak gitu ya misalnya kita gitu kan ya, semuanya ya inilah kita. Dan selanjutnya terus dia bilang, Bu, saya tahu ini dia tulus nih ngomong si Bu Leni ini. Bu, benar Bu, masuk sekolah ini lain Bu, dingin Bu. Saya ngomong sama Pak Rudi, ya iyalah maksudnya tuh gini, maksudnya tuh pasti ini loh, adem katanya, adem. Maksudnya tuh gini, yang saya tangkap dia tuh merasakan sesuatu yang lain di tempat ini, spiritnya. Wow gitu loh, saya bilang Tuhan terima kasih. Kebetulan tuh si Bu Haja sembahyang di sini. Kan dia tadinya mau di sini tuh. Sebenarnya tuh di situ aja ya. Siapa tahu di sini ada hal-hal goib yang lain kan. Saya bilang di situ aja Bu. Siapa tahu Ibu nanti pas doa ketemu sama benar-benar sang halik yang dia positif banyak. Cuma hanya ya kita memang itu sebagai templakan buat kita ya, sebagai acuan buat kita untuk project ya. Tadi saya udah lakuin tadi saya sama si Rafael ya. Si Rafael kan nggak bisa tuh bikin Lego, biasanya kan udah biar cepet lah. Rafael gimana caranya bisa berdiri ini? Gimana caranya Rafael? Saya lakuin tadi ya, saya kirim sama Miss Christine. Nah, terus akhirnya nggak bisa, saat di bawah dia taruh di bawah ininya, nggak bisa juga berdiri dan taruh di atas. Akhirnya dengan caranya dia bisa berdiri. Bukan saya bantu loh ya, bukan saya bantu. Nanti bisa kalian lihat video itu, gitu kan? Nanti saya taruh di grup ya, di grup kita ya. Biar belajar anak itu. Dan akhirnya Rafael tuh bisa gitu. Dan saya memang kasih, wah luar biasa Rafael. Dan itu tidak saya bantu loh, sedikit pun saya tidak bantu. Oh maksud saya gini, maksudnya si Ibu Leni itu maksudnya kita tuh
harus perlakukan anak-anak itu seperti itu. Terus tadi Miss, saya nggak videoin yang bikin itu loh, masuk-masukin yang dirapirin karet. Ya saya mau beli satu lagi, kata si Miss Nita itu rapirin mami katanya. Bu Linda itu Bu Linda kan. Nah jadi kan kalau ikut aturan kan satu-satu kan, sesuai kan sejejer. Nah yang saya tangkap dari Bu Leni itu kemarin, anak-anak itu biarin sesuai dengan ininya gitu. Makanya kemarin kan Miss, saya bilang kan kelompok-kelompokin, ada yang blog, ada yang talenta, ada yang acting kayak gitu-gitu ya. Nah itu tuh di blok-blokin kayak gitu. Nah saya tadi si Rafael salah. Nah cuman saya keingetan, jadi dia bikinnya melintang sana. Nah ya udah nggak apa-apa lah Rafael. Cuman memang saya nggak videoin. Cuma kan Rafael kan jenjangnya udah SD ya. Tapi memang harus ikut aturan. Tapi kalau yang di SD itu yang saya tangkap begitu gitu. Biarin aja gitu loh. Yang penting dia tuh melakukan apa yang jadi tugasnya kayak gitu sih. Ya. Mungkin itu aja Miss Christine yang memang nanti di betul-betul di-push ya, diterapkan pembelajaran itu ke semua mentor ya. Apalagi wali kelas ya, untuk bisa memang seperti kayak ya bikin project dan misalnya problemnya kayak blok-blok itu seperti apa. Nah itu yang kita pelajari ya. Jadi kalau saya sih melihatnya gini, saya bersyukur loh dengan apa kemarin kita didatangi dengan Ibu Leni dan Ibu Siti itu. Jadi kita tahu loh kekurangan kita tuh apa kayak gitu. Ya kekurangan kita tuh apa, dan jangan cuma pas ada asesor dan waktu itu aja, tapi di kemudian kita harus betul menerapkan itu yang memang menjadi penilaian yang terbaik buat sekolah kita seperti itu ya. Jadi itu yang jadi kekurangan kita ya. Ayo semua mentor, semua wali kelas untuk concern di hal itu ya, dengan tidak mengabaikan ya penilaian yang sudah baik, yang sudah dinilai baik untuk sekolah kita begitu sih ya. Itu aja sih diskusinya. Ya. Baik, saya sudah disampaikan Hilda, jangan jadikan ini beban ya, karena memang akreditasi itu kan tidak penting ya. Cuma tidak sepenting kalau itu setingkat misalnya sekolah tinggi ya. Karena itu biasanya nanti nggak bisa dipakai untuk melamar kemana-mana ya. Apalagi jadi PNS, kalau ijazah tidak terakreditasi maka sulit. Untungnya Bethesda diakreditasi kan ya, jadi bisa jadi PNS ya. Kalau kita lulus TK di sini masih bisa lah sekolah di SD di mana-mana gitu, walaupun belum ya, tapi kita tetap berharap apapun penilaiannya itu kan penilaian manusia ya. Tuhan kan yang tahu apa yang kita sedang kerjakan. Mungkin karena satu hari prosesnya jadi banyak yang terlewatkan, dan itu ya kita udahlah, semua dalam kedaulatan Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Kita sudah mempersiapkan semua. Kalaupun ada yang dirasa masih kurang, kita terima. Tadi Ibu sudah bilang ya, khotbahnya mulia juga. Kita ini harus rendah hati ya, karena tanah kita ya, humus tanah ya. Jadi harus siap dikritik, koreksi. Nah, sebetulnya di bagian yang disebutkan dikritik itu atau dianggap sebagai sesuatu yang masih kurang, itu seharusnya jangan, karena kita ini sekolah di bawah binaan generasi unggul. Itu Pak Joni itu sebagai motivator yang punya materi tentang problem solving itu banyak sekali. Jadi kita harus memberikan jalan keluar ketika anak mengalami kesulitan. Nah, cuma mungkin kelewat gitu ya, atau yang kata Bu Hilda tadi, udahlah yang penting cepet gitu. Nah, dan yang terakhir ya, kalau Bu Hilda kesaksian soal Rafael, saya kesaksian soal Lionel. Mungkin dianggap nggak benar saya, hampir dipecat sama ketua yayasan. Kalau ada guru baru mau dipecat. Tapi hari ini saya sampai merenung sampai sekarang gitu ya.
anak-anak itu bisa diem ya, hampir tidak membuat kegaduhan gitu ya. Banyak duduk ya, Miss atas sampai kamu kenapa Lionel, sampai dia heran gitu Lionel bisa duduk gitu ya, bisa diam tenang, nggak tantrum ya. Aduh, saya bilang luar biasa ya, karena memang saya lebih banyak penyembahan kan ya. Banyak doa mungkin Ngamuk dia. ya, nanti kita akan semua ya anak yang spesial. Digilir sekarang ya. Jadi jangan, ya betul, saya minta nanti digilir ya. Jadi jangan dianggap sepele gitu ya soal itu. Apalagi kalau kalian di hari-hari sendiri itu banyakin menyembah aja, karena mau ngajarin apapun, mau videoin apapun, nggak ada pentingnya gitu loh. Kalau mereka ternyata cuma pura-pura acting gitu ya, atau sementara momen yang bagus saja di videoin gitu loh. Oh dapat gitu, padahal nggak masuk sebetulnya. Ya kita buat dia tenang dulu, kita buat dia sembuh dulu. Ya jadi kekuatan doa, yang itu jangan dianggap sepele ya, karena memang doa itu yang bisa mengubahkan mereka. Kita doa supaya mereka sembuh, mereka pulih. Ya kalau cuma video-video menipu gitu ya, kita kirim gitu, padahal cuma momen kita dapat yang wah cepet-cepet gitu ya, senang gitu. Padahal ya bukan itu yang kita cari, supaya dia bisa tenang, dia bisa nanti dia akan sembuh, dia akan belajar. Saya lama di mendoakan, ya tumpang tangan terus saya urut-urut, pijit-pijit bagian rahangnya, bagian otaknya, dan saya percaya ada kuasa yang mengalir. Ya. Ayo kita semangat semua para mentor. Terima kasih untuk pimpinan sekolah dan para mentor yang kemarin sudah bekerja keras. Ya, terima kasih Bu Yayasan yang sudah belabli check out gitu ya, untuk memperlengkapi semua fasilitas. Ya, semua kerja keras kita pasti Tuhan perhitungkan. Baik, kita akan akhiri hari ini, kita akan berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk sebuah proses yang Tuhan izinkan kami boleh lewati, proses visitasi akreditasi kemarin ya Tuhan. Kami tahu semua dengan kehendak dan kedaulatan Tuhan, biar semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mau terus belajar menerima kritikan, saran untuk kami lebih baik lagi dalam mendidik, dalam mengajar untuk anak-anak kami, dan terutama kami mau terus bawa mereka untuk ke surga, untuk hidup dalam kekekalan. Tolong setiap kami, tolong sekolah ini Tuhan, biar sekolah ini tidak kehilangan visi, tidak kehilangan misi sejak awal, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ada anak-anak yang tidak seiman yang Tuhan kirim, bahkan ada anak-anak yang tidak mengenal Kristus. Kami berdoa Tuhan, jamah dalam nama Yesus, mereka diselamatkan. Akan ada anak-anak yang spesial yang Tuhan kirim, Tuhan titipkan untuk sebagai latihan kami, sebagai demonstrasi iman kami, saluran kasih kuasa Tuhan. Kami berdoa anak-anak kami itu akan mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dipulihkan Tuhan, menjadi kesaksian bagi keluarga, bagi lingkungan mereka, dan nama-Mu saja yang dimuliakan, nama-Mu yang ditinggikan di sekolah ini ya Tuhan. Bahkan akan banyak lagi jiwa-jiwa yang Tuhan kirim ke tempat ini. Terima kasih, berkati terus yayasan, pengurus, berkati sekolah ini, para mentor, pimpinan sekolah. Terus kami bekerja, kami melayani seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sebab dari Tuhanlah kami mendapatkan upah. Kami terus mendoakan kerinduan memiliki gedung sekolah. Kami percaya Tuhan pasti sediakan tepat pada waktu yang terbaik, gedung yang terbaik Tuhan pasti sediakan. Terima kasih Bapak. Kami usaikan persekutuan kami pada siang hari ini mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, hikmat, pengurapan dari Roh Kudus turun atas kita semua baik yang disampai selamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkati Tuhan berkata bersama. Amin.